Oke, baiklah Anda, materi kita kali ini adalah tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, apa perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ini? Hanya membedakan kalau kita lihat dari bentuk dengan tanda. Ya, kalau untuk persamaan ditandai dengan tanda sama dengan, kalau untuk pertidaksamaan itu ditandai dengan tanda besar atau kecil, lebih dari atau kurang dari. Nah, kita lihat contoh penerapan pertidaksamaan nilai mutlak ini. Nah, kita lihat kasus ini. Nah, seorang pria dewasa termasuk kategori kadar asam urat normal, ya. Jika kadar asam uratnya pada kisaran 2 hingga 7,5. Nah, ini untuk biasanya seseorang pria untuk mengukur kategori asam uratnya tentu dengan alat. Alat itu dibikin dengan programmer ya, dengan rumus pertidaksamaan mutlak ini gitu. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, kita lihat seperti ini ya. Nah, ini konsepnya. Kita misalkan X sama dengan kadar asam urat. Nah, kadar asam urat. Nah, berarti nilai X ini, kadar asam urat ini terletak pada kisaran 2 hingga 7,5. Nah, tugas Ananda adalah cari dua bilangan yang hasil kurangnya 2, ya. Hasil kurangnya 2. Jika dijumlahkan hasil 7,5 gitu. Nah, gimana cari dua bilangan yang hasil selisihnya adalah 2, hasil kurangnya adalah 2, hasil jumlahnya adalah 7,5. Nah, jadi bilangan itu adalah kita ubah, yaitu negatif 2,75 ditambah 4,75 dan 2,75 ditambah 4,75. Itulah dua bilangannya. Kalau kita cari hasilnya 2 ya. Negatif 2,75 ditambah 4,75 hasilnya 2. 2,75 ditambah 4,75 hasilnya 7,5 ya. Nah, lalu kita pindah ruaskan nih 4,75 nya nih, bilangan positifnya. Kita pindahkan ke ruas tengah ya, di sini. Kalau dia plus, kalau pindah jadi minus. Nah, sehingga dia berbentuk X kurang 4,75 besar sama dari min 2,75 kecil sama dari 2,75. Nah, kalau udah hal seperti ini, itu adalah konsep materi nilai mutlak atau persamaan nilai mutlak. Nah, di mana dia berkisar dia terletak pada antara ada dua nilai X-nya, kemungkinan dua nilai X yaitu min 2,75 dan 2,75 ya. Ya, ini berkisar seperti ini. Nah, kalau kita buat dalam bentuk mutlak itu seperti ini dia. Mutlak X kurang 4,75 kecil sama ya, kurang atau sama dengan dari 2,75. Ini adalah konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Tapi ini sebuah konsep Anda ya, bukan untuk teknik penyelesaiannya. Nah, ini adalah konsepnya. Nah, kita masuk lagi cara menyajikan daerah himpunan ya, bukan himpunan yang salah tulis Bapak. Penyelesaian pertidaksamaan. Ya, ini untuk seluruh pertidaksamaan. Ya, cara menyajikannya yang pertama ya, seperti ini. Jika daerahnya di antara A dan B seperti ini, ya. Daerahnya antara A dan B, itu himpunan penyelesaiannya kita notasikan seperti ini. X di mana X besar dari A, ya kan? Besar dari A ini ya. Ini bacanya X besar dari A, kecil dari B, berarti di antara A dan B. X elemen bilangan real. Nah, jika daerahnya seperti ini, kecil dari A dan kecil dari B dan bertolak belakang ya, berarti ini di tengah-tengahnya kosong ya, bertolak belakang. Nah, HP-nya seperti ini. X kecil dari A, karena kosong di tengah-tengah kita bikin kata A atau gitu. Nah, boleh kita pandang seperti itu. X besar dari B, X elemen bilangan real. Oke. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Tentukan nilai pertidaksamaan mutlak dari mutlak X kurang 1 kecil sama 2. Nah, cara penyelesaiannya sama dengan persamaan mutlak, tidak ada bedanya, seperti sama. Maupun dengan teknik menggunakan definisi mutlak, definisi persamaan mutlak. Yang kedua dengan pola A kuadrat dikurang B kuadrat. Yang ketiga dengan pemisalan, sama ya, sama. Hanya membedakan Ananda bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian seperti yang Bapak berikan sebelumnya
yaitu jika dia di antara A dan B, HP-nya seperti ini. Jika dia bertolak belakang, HP-nya seperti yang telah Bapak tampilkan. Oke, sekarang kita jawab ya. Kita jawab. Nah, langkah pertama tentu kita cari pembuat nolnya. Ya, pembuat nolnya pada tanda mutlak ini. Tanda mutlaknya cuma 1 ya. Berarti pembuat nolnya yang kita cari cuma 1. Berarti X kurang 1 sama dengan 0. Satunya kita pindah ruas. X sama dengan 1. Ya, jadi ada dua definisi. Yang pertama untuk X besar sama 1. Berarti untuk daerah X besar sama 1, berarti tanda mutlaknya positif. Berarti ini tidak positif ya, positif aja ya, tidak ada kita beri tanda negatif. Berarti X kurang 1 kecil sama 2. Nah, lalu min satunya kita pindah ruas, min jadi tambah ya, X kecil sama 2 tambah 1 3. Nah, udah dapat X kecil sama dengan 3. Nah, sekarang pertanyaannya, X kecil sama 3 apakah mungkin kalimatnya bagus seperti ini. Apakah 3 besar dari 1? Apakah X kecil dari 3 terletak pada X besar sama 1? Ya, atau kita pandangnya boleh seperti ini. Apakah 3 besar dari 1? Jawabannya iya ya. Jika apakah 3 besar dari 1? Jawabannya iya. Berarti ini memenuhi ya. Nah, lalu untuk X kecil dari 1, berarti kita beri tanda negatif. Kita ganti tanda mutlak dengan kurung biasa. Kita kalikan negatifnya ke dalam. Min X tambah 1 kecil sama 2 ya. Min kali min positif ya. Nah, lalu plus satunya kita pindah ruas, jadi min 1. Berarti min X kecil sama 1. Nah, minnya kita pindah ya. Jadi sama-sama dikali min 1. Kalau setiap pertidaksamaan dikali min 1, dia berubah tanda gitu. Menjadi X besar sama min 1. Nah, apakah min 1 kecil dari 1? Jawabannya iya. Kenapa kita minta kecil? Karena X-nya kecil dari 1 dimintanya. Jadi kita lihat apakah min 1 kecil dari 1? Jawabannya iya. Berarti ini memenuhi. Nah, berarti daerahnya adalah seperti ini. Nah, X besar dari min 1, berarti X besar dari min 1 di sini ya, ke sini ya. Lalu X kecil sama 3. Berarti dia letaknya di antara min 1 dan 3. Berarti HP-nya apa? Seperti apa? Seperti ini ya. HP penyelesaiannya adalah X di mana X besar sama min 1, X kecil sama 3. X elemen real. Oke, untuk latihannya silakan Anda kerjakan. Astaga. Silakan Anda kerjakan. Ini Anda ya, bentar. Oke, silakan Anda kerjakan ini ya. Dari nomor 1 sampai nomor 8 aja. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 8. Nah, silakan paling lambat dikumpulkan hari ini Nanda ya. Nah, silakan Anda kerjakan tugasnya. Selamat belajar.